Salam Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ibu calon guru penggerak. Berbahagia sekali saya bisa di sini menyampaikan informasi yang telah saya pelajari terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya adalah Leni, CGP Kota Pontianak dari SMA Santo Paulus Pontianak. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu hal yang memang baru saya dengar ya, dan tapi tanpa sadar sebenarnya sudah dipraktekkan, tidak sepenuhnya, tetapi sudah sebagian dipraktekkan oleh saya dari zaman saya ketika mengajar, awal-awal mengajar sampai saat ini. Jadi ketika mendapatkan pembelajaran tentang topik ini, saya sangat tertarik sekali karena ini benar-benar merefleksikan apa yang sudah saya lakukan selama ini, cuman mungkin saya belum tahu seperti apa jenisnya. Jadi seperti yang saya pelajari, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan belajar murid-murid semua. Dalam satu kelas kita punya banyak sekali murid dan kita tidak bisa menganggap bahwa mereka itu semuanya sama, memiliki latar belakang belajar yang sama, memiliki ekspektasi belajar yang sama, memiliki keinginan belajar yang sama. Karena mereka adalah suatu individu yang unik, jadi kita tidak bisa menyamaratakan mereka semua. Nah, ini adalah hal yang cukup sulit untuk guru dengan kelas yang besar seperti saya. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah suatu strategi yang sangat tepat untuk mengakomodasi kebutuhan semua murid yang ada di kelas. Pertama-tama, saya ingin berbagi tentang apa yang telah saya pelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini berdasarkan pada diferensiasi minat, diferensiasi pada kesiapan belajar siswa atau murid, dan juga pada profil belajar murid. Jadi pertama-tama yang ingin saya jelaskan adalah tentang diferensiasi minat. Apakah itu diferensiasi minat? Jadi diferensiasi berdasarkan minat itu adalah bagaimana kita bisa menggabungkan minat yang dimiliki siswa dengan topik yang kita berikan, yang akan kita berikan kepada mereka. Jadi saya akan memberikan satu contoh konkret yang sudah saya laksanakan, yaitu ketika saya mengampu pelajaran bahasa Inggris, dan salah satu materi dalam pelajaran bahasa Inggris itu adalah karangan atau tulisan argumentatif atau esai argumentatif. Nah, jadi siswa dituntut untuk bisa mengekspresikan pemikiran mereka terhadap suatu permasalahan. Nah, di situ permasalahan yang ingin saya angkat adalah sesuatu permasalahan yang sesuai dengan minat mereka. Misalnya mereka suka hal-hal yang berbau pendidikan, oke. Jadi saya berikan mereka suatu studi kasus terkait dengan pendidikan, atau mungkin mereka suka yang berbau-bau seni, atau mungkin mereka ada yang menyukai kebudayaan asing, misalnya kebudayaan Korea, K-pop ya, atau kebudayaan Jepang, anime misalnya. Jadi saya memberikan kebebasan untuk mengulas apa topik yang menjadi minat mereka begitu. Atau mungkin mereka suka olahraga, mulai mereka mengulas tentang topik olahraga. Jadi saya bebaskan minat apa yang mereka punyai, kemudian tapi harus dikaitkan pada karangan atau esai argumentatif itu. Nah, kemudian bagaimana dengan diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Jadi di sini kesiapan belajar siswa itu beda-beda. Ada yang sudah memang siap belajar, ada yang memang masih agak susah menyesuaikan, pemikirannya masih belum secepat cara berpikir kawan lainnya, itu sangat bisa dimaklumi. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk memahami mereka, tidak boleh menekan mereka, tapi kita harus pelan-pelan mendekati mereka, membimbing mereka. Kita mungkin bisa bentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan kesiapan belajar mereka. Jadi mereka di situ tidak akan merasa minder bahwa mereka
kalah cepat dari teman lainnya. Dan teman lainnya mungkin lebih cepat bisa membantu untuk memotivasi mereka. Bisa juga diberikan metode seperti tutor sebaya untuk membantu mereka belajar. Dan berkaitan dengan profil belajar siswa, mereka bisa belajar menggunakan, misalnya mereka lebih suka belajar menggunakan gambar, visualisasi yang lain, atau juga yang suka belajar menggunakan audio. Nah, atau ada juga yang suka belajar di tempat yang tenang, ada juga yang suka belajar dengan situasi yang rileks, yang penuh dinamika. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan semua itu di kelas? Nah, oleh karena itu adalah tantangan bagi guru untuk menciptakan suasana seperti itu di kelas. Jadi kita bisa bentuk sudut-sudut belajar di kelas. Kelas kita itu bukan seperti kelas yang konvensional, yang meja, kursi semuanya beraturan, tetapi kita bisa membentuk lingkaran-lingkaran kecil di kelas dan kita bebaskan mereka untuk berekspresi, untuk saling berdiskusi dengan temannya terkait dengan minatnya, kesiapan mereka sendiri maupun profil belajar yang mereka inginkan. Nah, kemudian kita juga mengenal ada dan kemudian diferensiasi itu dibedakan juga menjadi diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten itu sendiri adalah ya konten seperti apa yang ingin kita sampaikan ke mereka. Nah, kita sesuaikan dengan minat mereka. Begitu, seperti yang saya bilang tadi, misalnya kontennya itu tentang, topiknya tentang esai argumentatif. Nah, kontennya kita sesuaikan, mereka sukanya apa? Ekonomi, politik, sosial, pendidikan, olahraga, seni, silakan mereka spesifikkan yang mereka mau. Kemudian proses, seperti yang saya utarakan tadi, proses anak murid itu beda-beda ya, ada yang lambat, ada yang cepat. Oleh karena itu saya tidak mau memaksa mereka untuk harus menyelesaikan, semua murid itu harus memiliki kecepatan yang sama untuk menyelesaikan tugas atau tagihan belajar mereka. Jadi saya lebih fleksibel ke waktu. Mungkin saya memberikan waktu tenggak 1 minggu sampai bahkan sampai 1 bulan untuk mengumpulkan pekerjaan mereka. Yang penting masih sesuai dengan silabus yang ada dan waktunya memang yang cepat bisa sesuai dengan waktu yang ada, tapi yang lambat memang mungkin akan saya berikan waktu lebih atau mungkin di luar jam sekolah. Ya, itulah tantangan guru. Kita tidak boleh merasa bahwa mengajar di luar jam sekolah, di luar tidak sesuai lagi dengan bayaran kita gitu. Kita tidak bisa berpikir seperti itu karena itulah tantangan dan itulah pengabdian kita sebagai seorang guru. Kemudian untuk diferensiasi produk itu sendiri adalah murid itu bisa menghasilkan beberapa produk. Jadi untuk esai argumentatif itu mereka bisa buat dalam bentuk karangan, tulisan biasa, atau bisa juga mereka buat dalam bentuk audiovisual, video seperti ini. Jadi mereka bisa berbicara dan mereka juga bisa menampilkan hasil produk mereka dalam bentuk tulisan. Jadi saya membebaskan mereka lebih nyaman yang seperti apa. Karena ada orang yang memang sukanya menulis, kemudian ada juga orang yang sukanya bicara. Nah, jadi itu mereka bisa memilih. Untuk penilaian tentunya saya harus mencari, mengusahakan penilaian yang seobjektif mungkin. Tidak mendiskreditkan satu sama lain gitu. Nah, bagaimana pembelajaran diferensiasi ini bisa mengoptimalkan kebutuhan belajar siswa di kelas? Itu sudah saya buktikan. Jadi dengan pembelajaran seperti ini, kita memberikan kebebasan kepada mereka sesuai dengan minat mereka dan juga kita lebih leluasa tidak memaksakan apa yang kita kehendaki kepada mereka. Mereka akan merasa bahwa belajar itu sungguh sesuatu yang selalu mereka tunggu-tunggu, bukan sesuatu yang mereka dipaksa atau yang paling parah adalah bila mereka menganggap bahwa sekolah itu bagaikan penjara, bagaikan kewajiban setiap hari yang harus mereka tunaikan. Dan sedihnya kalau ada yang menganggap bahwa untuk tujuan akhir sekolah ya mendapatkan selembar ijazah. Itu sangat menyedihkan sekali. Padahal tujuan kita adalah bahwa semua murid itu senang belajar, semangat belajar, dan punya visi dan misi dari
apa yang mereka pelajari. Mereka punya tujuan yang ingin mereka capai. Itulah belajar itu dikatakan berhasil, guru itu dikatakan berhasil bila bisa membentuk suatu mindset yang seperti itu. Begitu. Dan bagaimana koneksi antara pembelajaran diferensiasi ini dengan materi lain? Tentu sangat terkoneksi sekali. Ini suatu jaringan besar ya, kayak seperti spider web yang hubungan satu dengan lainnya. Jadi seperti kita tahu bahwa tujuan dari pendidikan nasional itu kan adalah membentuk suatu murid merdeka belajar. Nah, pembelajaran diferensiasi inilah yang bisa membantu mewujudkan hal itu. Jadi murid bisa belajar sesuai dengan potensi dan talenta mereka. Mereka merasa bersemangat, mereka merasa dihargai, mereka bisa mengekspresikan diri mereka sehingga mereka selalu menanti-nantikan eh, pembelajaran di kelas. Mereka tidak merasa bahwa mereka terbebani atau terpaksa. Nah, jika murid sudah memiliki hal seperti ini, maka kita akan bisa mudah mengarahkan mimpi mereka, dan akhirnya kita akan mewujudkan murid merdeka belajar dan mewujudkan generasi emas 2045. Terima kasih, semoga eh, sharing saya hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Bapak Ibu CGP, Bapak Ibu guru di semua daerah di Indonesia tetap bersemangat untuk membimbing siswa-siswi kita mencapai mimpi mereka menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih.